Bismillahirrahmanirrahim. Di pasal ke-11 ada menyatakan segala yang haram dengan hadas kecil dan hadas besar. Soal, berapa perkara yang haram dengan hadas kecil? Jadi hadas itu ada dua, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil itu yaitu kalau arti secara umumnya artinya perasaan tidak suci karena hal yang tertentu yang disebutkan syarak, seperti lepas kencing itu sudah mengandung hadas kecil. Lepas apalagi berak itu hadas kecil. Kemudian tidur yang membatalkan wudhu itu tentang untuk kemarin itu kan, itu berhadas juga. Apalagi namanya ini menyentuh kelamin, duburan kubul dengan tapak tangan secara langsung itu hadas kecil, berhadas kecil juga. Berapa perkara yang haram dengan hadas kecil? Ada yang diharamkan kalau kita berhadas kecil nih, yaitu jawab 4 perkara. 1. Sembahyang. 2. Tawaf, lingkap bang orang haji itu, lingkap bang itu 7 kali bukan tawaf nih. Itu harus suci tuh. Suci hadas kecil bukan besar. 3. Menyentuh Quran. Menyentuh Quran. Menyentuh Quran ini macam ini, Quran nih. Ini mushaf, ini asli. Boleh. Haram kalau tak duduk, apalagi kalau bawa begini. Tapi kalau sentuh selain Qurannya terjemah, boleh. Kalau terjemahannya itu lebih banyak artinya daripada Al-Qurannya. Kalau sama banyak atau banyak Al-Qurannya, tetap haram menyentuhnya, terjemahan. 4. Menanggungnya. Jadi menanggung itu bawa, meluk Quran. Kalau berhadas kecil, haram. Jadi harus berwudu. Soal, berapa perkara yang haram dengan hadas besar? Tadi hadas kecil, sekarang hadas besar. 6 perkara, yaitu 4 yang haram dengan hadas kecil. Yang tadi 4 kan, dan tambah, dan kelima berhenti di dalam masjid walaupun sekedar tumak nina. Kalau orang besar junub misalnya kan, apalagi orang haid belum mandi bersih, masuk ke masjid, lalu masjid sekedar singgah sebentar, haram masuk dalam masjid. Tumak nina itu sepanjang subhanallah, tumak nina namanya, berhenti sebentar. Subhanallah, mencoba sebentar itu, sebentar. Tarik napas. Lagi itu namanya tumak nina. Tumak nina selain itu sepanjang subhanallah lepas. Itu haram masuk masjid. Dan yang ke-6, membaca Quran. Maka tadi kalau hadas kecil itu kalau menyentuh Quran cuma yang haram. Tapi kalau membaca Quran di dalam melapaskan Quran begini tanpa menyentuh boleh. Soalnya hafalan tuh kan, ayat kursi bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan? Tapi kalau hadas besar dilapalkan tidak boleh, haram. Kalau besar misalnya, kita baca apa ya bismillahirrahmanirrahim. Haram. Sebelum mandi. Itu bedanya, hadas kecil boleh. Haram hadas besar dua kena. Tidak boleh menyentuh Quran, mengelapaskan tidak boleh. Tetapi menurut ulama ada yang boleh dilapaskan tuh seperti zikir, seperti membaca mau makan tuh kan, bismillahirrahmanirrahim, boleh dilapasnya zikir, bukan Al-Quran. Kemudian apalagi itu azimat buat orang-orang itu, azimat itu kan Quran lagi, mushaf lagi dia kan sudah dipegang mana-mana. Kedua, Quran terjemah, yang tadi abang bilang tadi, yang banyak terjemahannya daripada Qurannya, isi Qurannya, itu boleh. Tapi kalau sama banyak atau lebih banyak terjemahannya, tetap tidak boleh, haram baca Quran ya. Kemudian soal berapa perkara yang haram dengan haid dan nifas. Ini orang haid dan nifas. Jawab 10 perkara, yaitu 6 yang haram dengan hadas besar. Yang tadi ya 6, 4 sama yang hadas kecil, kemudiannya tambah yang hadas besar. 6 yang haram dengan hadas besar tadi, dan yang ketujuhnya tambah puasa, dan ke-8 tolak itu cerai, boleh, haram. Dan 9 lalu pada masjid. Tadi berhenti lewat pula masjid pun haram, orang yang haid dan nifas. Dan ke-10 bersetubuh atau bergurau-gurau dengan barang yang diantara
pusat dan lutut. Nah tuh, orang haid dan nifas bersetubuh tidak boleh. Kalau sedang haid dan nifas, bergurau antara pusat dan lutut haram. Bergurau-gurau aja man, nggak bagus dengan situ haram. Tapi menurut pendapat ulama, pendapat yang lain tidak diharamkan. Yang haram itu bersetubuh. Sedangkan pusat lutut boleh. Yang penting tidak bersetubuh. Itu pendapat ulama lain. Tapi dalam kita ini mengatakan tadi haram antar pusat dan lutut. Ini pendapat yang ihtiyat, hati-hati. Nah ini yang muktamad, ini tidak kuat pendapatnya. Kalau mau pendapat yang tadi boleh. Tapi yang ini yang dipakai ulama ihtiyat, hati-hati. Masalahnya kalau sudah barang situ sentuh terus, laba-laba ujung-ujungnya kan takutkan itu. Mana lagi? Soal. Kemudian soal siapa yang dikatakan berhadas kecil? Tuh, yang jawabnya ya, jelasnya. Jawab yaitu orang yang melakukan atau berlaku ke atasnya perkara yang mewajibkan wudu. Tuh, hadas kecil. Jadi kalau kentut itu batal wudu, berhadas kecil, berhadas kecil ya. Soal siapa yang dikatakan berhadas besar, yaitu orang yang melakukan atau berlaku ke atasnya perkara yang mewajibkan mandi. Hadas besar mandi. Kalau besar orang junub mandi. Haid kalau sudah sampai bersih mandi. Nifas gitu juga. Wilada itu berbeda sama nifas, beranak juga. Kalau nifas beranak keluar darah, ke wilada beranak tidak keluar darah. Jadi langsung mandi mau sholat. Karena kan sehat itu. Cuma mengeluarkan anak, jarang yang terjadi ini. Perhatian. 1. Harus boleh menyentuh dengan menanggung dinar atau dirham yang tertulis Quran padanya. Itu. Dinar dirham itu uang logam. Dinar dirham ini orang Arab zaman dulu pakai. Dinar dirham. Dinar itu uang emas. Dirham perak. Ya sekarang yang masih pakai itu kalau salah negara Maroko sama Kuwait. Itu masih dirham dinar. Dinar logam itu emas. Emas benar asli. Dirham itu perak. Ada juga dinar itu uang kertas. Itu orang Arab tuh. Jadi dua, dinar kertas, dinar emas logam. Emas asli. Harganya berapa harga emas sekarang berlaku? Emas itu. Jadi harus boleh menyentuh menanggung dinar atau dirham yang tertulis Quran padanya. Jadi kalau ada dinar terus Bismillahirrahmanirrahim, jangan tulisan boleh dipegang. Kalau di sini dicas katakan benar duit koin. Kalau kita 1.000 dah sekarang. Nah kalau situ ada baca Bismillah boleh dipegang. Kalau di sini kan biasanya gitu. Atau kalau zaman dulu uang selapa uang 25 perak kan. Uang 50 perak, tuh. Sekarang itu. Jadi ini dinar nih di Peramli ada juga ya dirhamnya. Ada. Peramli. Tuh nggak tahu nggak pernah nengok gambarnya bentuknya. Dirham. Kedua, dan harus boleh menghapuskan dengan air akan barang yang tertulis padanya suatu daripada Quran. Tuh ya. Boleh menghapuskan dengan air. Misalnya pakai tinta dawat pena tuh kan. Tulis misalnya bacakan orang itu kan, terus pakai air tuh, bisa dihapus. Menghormati Quran, karena kalau kita tulis Quran ini kan siapa tahu terkena najis, haram itu berdosa kita. Pakai air, kalau pakai air. Dan harus, ini bahasa Malaysia ini harus, bahasa Melayu boleh maksudnya. Dan harus boleh meminum airnya, tetapi tidak harus memakan kertas yang tertulis padanya Quran atau suatu daripada nama Allah, karena lazim biasanya daripadanya menajiskan dia dengan barang yang di dalam perut. Tuh. Jadi barang tertulis Al-Quran tuh justru boleh dimakan. Itu kalau masukin menajis ke dalam perut kan, campur dengan tai itu masuknya. Bersalahan dengan memakan makanan yang tertulis padanya Quran, maka boleh ia karena rupa tulisannya hilang ia sebelum sampai ke dalam Quran. Jadi kalau ada makanan di bertulis Quran, maksudnya makanan itu dibuat berbentuk Al-Quran tulisannya, dicetak Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan kalau dimakan kan hancur dia. Nah itu boleh karena tak menajiskan. Kalau berbeda tadi kalau ditulis di kertas, dia di kertas, makan, dia kan dimakan tak boleh.
Nah, Kalau itu. dibakar bang? Kalau Hah? dibakar. Nah, Dibakar, ini dibakar ini dulu waktu kami ngaji sama orang tua di bendahara itu. Yang kalau setiap Jumat itu ya. Kedua, pertama apa namanya itu mata itu dikasih apa tuh yang apa namanya itu air apa air macam cabai itu air apa jahe ya. Tuh. Yang kedua itu tulisan itu dibuat untuk mencerdaskan apa namanya ini apa, hafalan kita itu dibakar orang tua itu baru masukkan ke dalam minuman. Nah, itu kan dibakar kan tulisannya ada lagi Oh, hilang dia bang. hilang sudah boleh kalau itu. Kiasnya apa? Dalam kitab sebelumnya tadi itu disebutkan kalau kita ada Al-Quran misalnya apa bacaan Quran itu kita serahkan ya itu kalau kita tak bisa takut kita apa namanya menaruhnya kita lain ke orang atau ke najis kan takut kita kan menyayangi menghormati boleh dibakar. Amin. Kalau bakar kan tak ada lagi daripada kita buang-buang ke itu kalau dibuang dan najis dosa kita nekor itu. Berselahan kan sudah dia. Ya. Ketiga dan haram melangkahi suatu yang tertulis padanya Quran atau nama yang muazzam yang dibesarkan dan dimuliakan lagi. Dan demikian lagi haram meletakkan umpama dinar atau dirham pada kertas yang tertulis atasnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi haram melangkahi suatu yang tertulis pada Quran. Nah, kan langkah. Atau nama yang muazzam yang dibesarkan, misalnya nama Muhammad SAW, itu kan dibesarkan kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim, sama juga nama Tuhan tuh. Dan demikian lagi haram meletakkan dinar dan dirham atau dirham pada kertas yang tertulis atasnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kertas ini misalnya Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita taruh dirham di atas ini, duit. Haram. Kecuali kita sengaja memang, sampai kertas ini yang tulis Bismillahirrahmanirrahim ya. Terus kita taruh kertas ini. Haram karena menghormati Quran tadi. Ayat-ayat ini. Itu maksudnya. 4 dan haram mengulurkan kaki kepada Quran karena kelakuan itu menunjukkan atas menghinakan dia. Nah, tuh begitu ya orang tua kita itu kaki kan Quran mari kaki dekat Quran. Nah, itu tidak boleh, haram. Tempatan tentang bah lagi itu kan namanya di Quran itu kalau di rumah taruh di atas paling tinggi. Jangan ada buku paling tingginya itu, itu kita menghormati tinggi dia. Jangan di bawah. Macam ini kan bolehlah karena di sini kan. Tapi kalau di rumah taruh nanti tinggi. Paling Quran ini paling apa namanya ini minimal satu mata kaki. Satu mata kaki di bawahnya macam ini. Terus tingginya ini sasta. Satu minimal. Ini mata kaki lah nih. Boleh taruh di bawah. Menghinakan namanya itu perlu paham kalau paham kita Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tidak tahu pemahaman lain itu perlu di lantai dengan ngaji ada penambang tengok di lantai di bukanya menghormati kalau ditaruh yang paling abdul paling tinggi kalau di rumah.